Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ilham Tohari selaku dosen pengampu mata kuliah Teologi Islam serta teman-teman yang dirahmati Allah. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Agustin Hidayati Ningtyas dengan NIM 932104120, Naila Nurrahmah dengan NIM 932104820, Maulida Nabila Azhara dengan NIM 9321044. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan tema Paham Aliran Jabariyah. Pertama, kami akan membahas pengertian aliran Jabariyah. Yang kedua, sejarah munculnya aliran Jabariyah. Yang ketiga, perkembangan aliran Jabariyah. Dan yang keempat, doktrin-doktrin aliran Jabariyah. Baik, langsung saja mengenai pengertian aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari isi masdar Jabbaro yajburu jabron yang berarti terpaksa. Secara bahasa berasal dari kata Jabbaro yang berarti memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah penolakan terhadap adanya perbuatan atau kekuatan untuk berbuat dari manusia dan menyandarkannya kepada Allah SWT. Jadi, aliran Jabariyah ini adalah suatu aliran yang mempunyai paham bahwa manusia tidak bisa berikhtiar. Atau dengan kata lain, manusia hanya bergantung kepada Allah SWT saja. Sejarah munculnya paham Jabariyah atau aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah di dalam sejarah teologi Islam pertama kali dikemukakan oleh Al-Ja'd bin Dirham, tetapi yang menyebarkan adalah Jahmi Safwan. Jahmi Safwan adalah tokoh yang paling terkenal sebagai pelopor atau pendiri paham Jabariyah. Paham ini identik dengan paham Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah sesuai dengan namanya. Jahmi Safwan terkenal pandai berbicara dan berpidato, menyeru manusia ke jalan Allah dan berbakti kepadanya, sehingga banyak sekali orang yang tertarik kepadanya. Corak pemikiran paham Jabariyah menganggap bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Hal ini dikenal dengan istilah kasb, yang secara literal berarti usaha. Tetapi kasb di sini mengandung pengertian bahwa pelaku perbuatan manusia adalah Tuhan sendiri dan usaha manusia tidaklah efektif. Manusia hanya menerima perbuatan bagaikan gerak tak sadar yang dialaminya, yang dikutip oleh Aristoteles, yaitu everything that is in motion must be moved by something, bahwa segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu. Konsep ini dikaji oleh Ibnu Sam'an, seorang Yahudi Syam, yang kemudian disampaikan dan dipahami serta diyakini oleh Ja'd ibn Dirham, yang tidak lain adalah guru dari Jahmi Safwan. Aliran Jabariyah sangat disukai dan didukung oleh dinasti Umayyah. Namun, karena Jahmi Safwan terlihat pemberontak terhadap rezim penguasa, maka ditangkap dan dibunuh oleh Salma ibn Ahwas al-Mazini, penguasa yang ditunjuk oleh dinasti Umayyah di Marwah, sebuah wilayah Turkmenistan, Rusia. Berpendapat lain mengatakan bahwa kemunculan paham Jabariyah terpengaruh dari pemahaman ajaran Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, asal mula terbentuknya aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berasal dari kata jabara yang berarti memaksa. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalisme, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Mengenai asal-usul serta akar kemunculan aliran Jabariyah tidak lepas dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor politik.
Faktor politik berpendapat Jabariyah itu ditetapkan di masa kerajaan Umayyah, yakni di masa keadaan keamanan sudah pulih dengan ketercapaiannya perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali bin Abu Thalib yang tidak mampu lagi menghadapi kekuatan Muawiyah. Maka Muawiyah mencari jalan untuk memperkuat kedudukannya. Di sini ia bermain politik yang licik. Ia ingin memasukkan di dalam pikiran rakyat jelata bahwa pengangkatannya sebagai kepala negara dan memimpin umat Islam adalah berdasarkan qada dan qadar, ketentuan dan keputusan Allah semata-mata, dan tidak ada unsur manusia yang terlibat di dalamnya. Paham Jabariyah dinisbatkan karena Jambi Sofwan, karena itu kaum Jabariyah disebut dengan kaum Jahmiyah. Namun pendapat lain mengatakan bahwa orang yang pertama mempelopori paham Jabariyah adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Dia juga disebut sebagai orang yang pertama kali menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan meniadakan sifat-sifat Allah. Di samping itu, kaum Jahmiyah juga mengingkari adanya ru'yah, yaitu melihat Allah dengan mata kepala di akhirat. Meskipun kaum Qadariyah dan Jahmiyah sudah musnah, namun ajarannya masih tetap dilestarikan karena kaum Mu'tazilah menjadi pewaris kedua pemahaman tersebut dan mengadopsi pokok-pokok ajaran kedua kaum tersebut. Disebut Qadariyah karena mereka mewarisi isi paham mereka tentang penolakan terhadap adanya takdir dan menyandarkan semua perbuatan manusia kepada diri sendiri tanpa adanya interferensi dari Allah. Disebut Jahmiyah karena mereka mewarisi dari paham penolakan mereka yang meniadakan sifat-sifat Allah. Al-Quran itu makhluk, dan pengingkaran mereka mengenai kemungkinan melihat Allah dengan mata kepala di akhirat. Berkaitan dengan ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagai pengikut Mu'tazilah adalah Jahmiyah, tetapi tidak semua Jahmiyah adalah Mu'tazilah, karena Mu'tazilah berpendapat dengan kaum Jahmiyah dalam masalah hamba berbuat karena terpaksa. Yang faktor kedua yaitu faktor geografi. Para ahli sejarah pemikiran mengkaji sesuai pendekatan geokultural bangsa Arab. Kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Situasi demikian, bangsa Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka dengan keinginan mereka sendiri. Mereka merasa lemah dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Mereka banyak tergantung kepada sikap fatalisme. Kelompok Jabariyah adalah orang-orang yang melampaui batas dalam menetapkan takdir, hingga mereka mengesampingkan sama sekali kekuasaan manusia dan mengingkari bahwa manusia bisa berbuat sesuai dan melakukan sesuatu sebab dengan usaha. Apa yang ditakdirkan kepada mereka pasti akan terjadi. Mereka berpendapat bahwa manusia terpaksa melakukan segala perbuatan mereka, dan manusia tidak mempunyai kekuasaan yang berpengaruh kepada perbuatan. Bahkan manusia seperti bulu yang ditiup angin. Maka dari itu, mereka tidak berbuat apa-apa karena berhujah kepada takdir. Jika mereka mengerjakan suatu amalan yang bertentangan dengan syariat, mereka merasa tidak bertanggung jawab atasnya dan mereka berhujah bahwa takdir telah terjadi.
Keyakinan semacam ini telah menyebabkan mereka meninggalkan amal solih dan melakukan usaha yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah, seperti sholat, puasa, dan berdoa. Semua itu menurut keyakinan mereka tidak ada gunanya, karena segala apa yang ditakdirkan Allah akan terjadi sehingga doa dan usaha tidak berguna baginya. Lalu mereka meninggalkan amar ma'ruf dan tidak memperhatikan penegakan hukum, karena kejahatan merupakan takdir yang pasti akan terjadi. Sehingga mereka menerima begitu saja kezaliman orang-orang zalim dan kerusakan yang dilakukan oleh perusak, karena apa yang dilakukan mereka telah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menyangkal anggapan orang-orang sesat itu dengan pembantalan dan penolakan terhadap pendapat mereka. Aliran Jabariyah timbul bersamaan dengan timbulnya aliran Qadariyah, dan tampaknya meskipun reaksi daripadanya daerah tersebut timbulnya aliran Jabariyah pun tidak berjauhan. Aliran Qadariyah timbul di Irak, sedangkan aliran Jabariyah timbul di Khurasan, Persia. Pemimpin pertama aliran Jabariyah adalah Jahm bin Safwan. Karenanya, aliran ini juga disebut aliran Jahmiyah. Bibit faham Jabariyah sebenarnya telah muncul sejak awal periode Islam. Namun Jabariyah sebagai pola pikir atau aliran yang dianut, dipelajari dan diperkembangkan baru terjadi pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, yaitu oleh Jad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Benih-benih itu terlihat dalam peristiwa sejarah. Yang pertama, suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk mendebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan yang mengenai takdir. Yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Mendengar ucapan itu, Umar marah seketika dan menganggap orang itu telah Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan aliran Jabariyah. Faham Jabariyah sudah muncul sejak awal periode Islam, tetapi perkembangannya mulai terjadi ketika masa pemerintahan Bani Umayyah. Ada dua tokoh yang pertama kali mempelajari serta mengembangkan aliran Jabariyah, yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jahm bin Safwan. Menurut Jahm bin Safwan, manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan.
Manusia dalam perbuatannya adalah dipaksa dengan tidak ada kekuasaan, kemauan, serta pilihan baginya. Lebih jelasnya dikatakan bahwa perbuatan manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan dalam diri manusia yang tidak berbeda dengan gerak yang terdapat pada benda-benda mati. Dalam perkembangannya, terdapat dua pandangan mengenai paham aliran Jabariyah, yaitu Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dengan kemauannya sendiri, melainkan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, apabila seorang mencuri, perbuatan itu bukan terjadi atas kehendaknya sendiri, melainkan timbul karena qada dan qadarnya Allah SWT. Dalam kaitannya dengan siksa dan pahala, orang itu bertanya, apabila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Ali menjelaskannya bahwa qada dan qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Sekiranya qada dan qadar itu merupakan paksaan, maka tidak ada pahala dengan siksa. Gugur pula janji dan ancaman Allah. Dan tidak ada pujian bagi orang yang baik dan tidak ada celaan bagi orang yang berbuat dosa. Yang keempat, pada pemerintahan Daulah Bani Umayyah, pandangan tentang Al-Jabar semakin mencuat ke permukaan. Abdullah bin Abbas melalui suratnya memberikan reaksi kertas kepada penduduk Syir'a dan diduga berfaham Jabariyah. Yang kelima, berkaitan dengan kemunculan aliran Jabariyah, ada yang mengatakan bahwa kemunculannya diibaratkan oleh pengaruh pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermazhab Qura dan agama Kristen bermazhab Yacobit. Manusia dalam paham ini hanya merupakan wayang-wayang yang digerakkan dalang. Demikian pula manusia bergerak dan berbuat karena Tuhan. Tanpa gerak dari Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Doktrin-doktrin Jabariyah ekstrim sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Maksudnya, makhluk tidak boleh mempunyai sifat yang sama dengan sifat Allah. Dan kalau terjadi, berarti menyamai Allah dengan makhluknya. Ia menolak sifat Allah maha hidup dan maha mengetahui, namun ia mengakui sifat Allah yang maha kuasa. Allah lah yang berbuat dan menciptakan karena makhluk tidak mempunyai kekuasaan. Yang kedua yaitu surga dan neraka kekal. Manusia akan kekal baik di surga maupun di dalam neraka. Surga dan neraka akan fana apabila semua calon penghuninya masuk ke dalamnya. Penghuni surga menikmati kelezatan surga dan penghuni neraka merasakan kepedihan siksa. Iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Siapa yang sudah memiliki sifat makrifat atau pengenalan kepada Allah, kemudian ia mengingkari Allah dengan lisannya, ia tidak dapat dikatakan kafir karena pengetahuan dan makrifat tidak akan terhapus dengan adanya keingkaran dan ia dikatakan masih mukmin. Yang selanjutnya yaitu Allah tidak mempunyai sifat berupa dengan makhluk. Maksudnya, ilmu Allah bukanlah zatnya. Ia mengetahui bahwa sesuatu yang belum diciptakan Allah tidak diketahui Allah. Kalau Allah lebih dahulu mengetahui dan baru diciptakan, apakah ilmu Allah atau sesudah diciptakan? Dan kalau ilmu Allah sebelum dan sesudah diciptakan sama, maka dapat dikatakan Allah itu jahil. Karena ilmu Allah terhadap sesuatu yang belum diciptakan tidak sama dengan ilmu Allah terhadap sesuatu yang sudah diciptakan. Yang terakhir yaitu manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Manusia tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Manusia tidak dapat dikatakan mempunyai kemampuan. Semua perbuatan yang terjadi pada makhluk adalah perbuatan Allah, dan perbuatan itu disandarkan pada makhluk hanya menyandarkan majazi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan atau kata yang telah diucap dengan salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih menjadi audien yang baik dalam presentasi kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.